Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis biaya manfaat proyek pembangunan pengangkatan mall. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang gambaran proyek. Pendirian pusat perbelanjaan ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat Kota Palangkaraya. Dengan adanya pusat perbelanjaan, masyarakat tidak perlu repot-repot dalam menikmati hidupnya atau sekedar mencari hiburan. Untuk konsep mall ini sendiri nantinya akan berbentuk ruko yang terdiri atas 3 lantai. Nantinya, ruko ini akan disewakan kepada perusahaan baik nasional ataupun internasional untuk menempati ruko atau blok yang tersedia. Hal ini juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau pemerintah melalui penarikan pajak terhadap mall tersebut. Selanjutnya yaitu metode perhitungan atau kriteria investasi. Pada penelitian kali ini saya menggunakan dua metode perhitungan yaitu NPF dan IRR. Yang pertama yaitu NPF atau Net Present Value. NPF digunakan untuk menghitung keuntungan yang akan diterima investor selama umur ekonomis suatu proyek, baik keuntungan finansial ataupun keuntungan non-finansial. Proyek dikatakan layak untuk dijalankan jika NPF lebih dari sama dengan 0. Jika NPF kurang dari sama dengan 0, maka proyek dijalankan karena tidak memberikan keuntungan kepada investor. Yang kedua yaitu IRR atau Internal Rate of Return. IRR digunakan untuk menghitung keuntungan proyek setiap tahunnya dan melihat kemampuan proyek dalam mengembalikan pinjaman. Proyek dikatakan layak untuk dijalankan jika IRR lebih dari social discount rate atau tingkat suku bunga yang digunakan. Jika kurang dari social discount rate, maka proyek tidak layak untuk dijalankan. Pendekatan yang kita gunakan yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menandakan atau kumpul bukan data angka. Sedangkan untuk data, kita menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber dengan kegiatan wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan siap untuk diolah. Data ini bisa kita peroleh dari buku, dokumen resmi, ataupun website pemerintahan. Selanjutnya yaitu hasil analisis. Setelah dilakukan proses wawancara, diketahui bahwa modal pendirian mall ini sebesar 29 miliar 45 juta 291.300. Diperoleh juga data mengenai biaya gaji pegawai. Biaya gaji pegawai ada 5 yaitu security, administratif, bagian keuangan, manajer food court, dan manajer building. Dengan rincian sebagai berikut. Security terdiri atas 3 regu dan masing-masing regu terdiri atas 8 orang. Untuk biaya satuannya sebesar Rp725.000. Biaya per bulan 17.400.000 dan biaya per tahun 208.800.000. Kemudian administratif sebanyak 4 orang. Untuk biaya satuan sebesar 1.500.000, biaya per bulan 6 juta dan biaya per tahun 72 juta. Untuk bagian keuangan sebanyak 1 orang, biaya satuan 1.800.000, biaya per bulan 1.800.000 dan biaya per tahun 21.600.000. Kemudian manajer food court sebanyak 1 orang, untuk biaya satuan sebesar 2 juta, biaya per bulan 2 juta, dan biaya per tahun 24 juta. Dan manajer building untuk biaya satuan 6 juta, biaya per bulan 6 juta, dan biaya per tahun 72 juta. Kemudian total dari seluruh biaya gaji pegawai yaitu sebesar 398.400.000. Selanjutnya biaya operasional. Biaya operasional ada 2 yaitu biaya pemeliharaan dan biaya listrik. Biaya pemeliharaan selama sebulan yaitu 5 juta, untuk per tahun sebesar 60 juta. Biaya listrik per bulannya 200 juta dan per tahunnya 2.400 juta. Jumlah keduanya yaitu 2.460 juta. Kemudian total dari kedua biaya ini yaitu biaya pegawai dan biaya operasional sebesar 2.858.400.000. Kemudian biaya pemasukan. Biaya pemasukan dari mall tersebut nantinya berasal dari sewa lapak atau blok sebagai berikut. Untuk biaya sewa blok adalah 150.000 per bulan per meter persegi. Sedangkan luas blok yang sudah terisi kurang lebih ada 4.000 meter persegi. Sehingga total pendapatan mall per tahun adalah 150.000 dikali 4.000 dikali 12 sama dengan 7.200.000 juta. Dari data yang kita peroleh, maka kita melakukan pengujian apakah proyek ini layak untuk dijalankan atau tidak. Yang pertama menggunakan metode Net Present Value atau NPV. Diketahui modal sebesar 29.045.291.300. Manfaat per tahun sama dengan 7.200.000 juta. Biaya per tahun sama dengan 2.858.400.000. Umur investasi sama dengan 50 tahun dan tingkat suku bunga digunakan yaitu 14%.
Untuk rumus NPV sendiri yaitu minus investasi ditambah manfaat per tahun dikali present value interest factor for annuity dari tahun N dengan suku bunga I dikurang biaya per tahun dikali present value interest factor for annuity tahun N dengan suku bunga I. Sebelumnya, present value interest factor for annuity dari tahun 50 dengan suku bunga 14% yaitu 7,1327. Kemudian kita masukkan ke rumus sama dengan minus 29.045.291.300 ditambah 7.200.000.000 dikali 7,1327 dikurang 2.855.400.000 dikali 7,1327 sama dengan minus 29.045.291.300 ditambah 51.355.440.000 dikurang 20.388.109.680 sama dengan 1.922.039.020. Nilai NPV sebesar 1.922.039.020 yang artinya lebih besar pada 0, maka proyek ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya yaitu metode internal rate of return atau IRR. IRR diperoleh jika nilai NPV sama dengan 0. Hal ini dapat dicari dengan menggunakan tingkat suku bunga yang berbeda. Pada kali ini kita menggunakan tingkat suku bunga 10% dan 20%. Sebelumnya, present value interest factor for annuity dari tahun 50 dengan suku bunga 10% yaitu 9,9148. Dan present value interest factor for annuity dari tahun 50 dengan suku bunga 20% yaitu 4,9995. Kemudian kita masukkan ke rumus. Rumus yang pertama untuk I sama dengan 10%, yaitu minus 29.045.291.300 ditambah 7.200.000.000 dikali 9,9148 dikurang 2.858.400.000 dikali 9,9148 sama dengan minus 29.045.291.300 ditambah 71.386.560.000 dikurang 28.340.464.320 sama dengan 14.804.380. Kemudian untuk I sama dengan 20%, kita masukkan ke rumus yaitu minus 29.045.291.300 ditambah 7.200.000.000 dikali 4,9995 dikurang 2.858.400.000 dikali 4,9995 sama dengan minus 29.045.291.300 ditambah 35.996.400.000 dikurang 14.290.570.800 sama dengan minus 7.339.462.100. Untuk mendapatkan IRR sama dengan 0, maka I berada pada rentang suku bunga 10% dan 20%. Kemudian akan dicari dengan menggunakan metode interpolasi. Dapat dilihat di tabel selisih suku bunga, selisih PF, dan selisih PF dengan OI. Selisih suku bunga untuk suku bunga pertama yaitu 10%, selisih PV sama dengan 43.046.095.680. Selisih PV dengan OI yaitu 43.046.095.680. Pada suku bunga 20%, selisih PV sama dengan 21.705.829.200. Selisih PV dengan OI 29.045.291.300. Selisih antara 10% dan 20% yaitu 10%. Selisihnya yaitu 21.340.266.480. Selisih PV dengan OI yaitu 14.804.380. Kemudian kita cari IRR. IRR sama dengan 10% ditambah dalam kurung 14.804.380 dibagi 21.340.266.480 dikali 10% sama dengan 10% ditambah 0,66 dikali 10% sama dengan 10% ditambah 6,6% sama dengan 16,6%. Dari perhitungan di atas didapat IRR sama dengan 16,6%, yang artinya lebih besar daripada suku bunga yang digunakan, yaitu 14%. Maka proyek ini layak untuk dijalankan. Jadi kesimpulannya, dari uji kelayakan yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa NPV lebih dari 0 dan IRR lebih dari tingkat suku bunga. Oleh karena itu, proyek ini layak untuk dijalankan karena akan memberikan keuntungan kepada investor. Ditambah dengan belum adanya pusat perbelanjaan di Palangkaraya dan minat masyarakat sangat tinggi akan berbelanja atau mencari hiburan.
Terima kasih.